Shalom saudara, haleluya, kita diberi kesempatan lagi untuk mendengar Injil damai sejahtera yang membawa lebih banyak lagi damainya untuk lebih mendominasi batinnya kita. Amin. Seperti yang Yesus katakan, kuknya dia mudah, bebannya ringan. Dia bilang belajar akan aku. Ya, Matius 11 ayat ayat-ayat yang sebelumnya saya sudah berikan ya. Jadi haleluya, kita akan lebih lagi belajar dari firman-Nya sehingga kita tidak dibohongin ya, tidak dimanfaatkan, ketidaktahuan kita dimanfaatkan oleh iblis untuk mencuri, membunuh, merusakkan. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, end of the gift of righteousness, akan berkuasa dan memerintah di hidup ini. Ya kan, itu Roma 5 ayat 17. Kalau kita mau berkuasa dan memerintah di dalam hidup, ya kita sudah ada di dalam hidupnya dia. Kita sudah dihidupkan. Tapi kita perlu lebih lagi menerima kelimpahan, berarti harus banyak. Banyak dengar, banyak tahu, dan banyak mengerti, ya. Banyak lebih lagi diperbarui jiwanya. Kita akan berkuasa dan memerintah di dalam hidup ini bersama dengan satu orang, Yesus Kristus. Amin, haleluya. Dan ingat, itu sudah susah ya, karena Tuhan suruh kita saking simpelnya, Tuhan suruh kita untuk percaya aja seperti anak kecil, dia bilang. Nanti dari situ akan ada pengertiannya, tidak susah. Amin, kita sudah diciptakan kembali, kita bisa mengerti apa yang kita perlu mengerti, kita bisa terima apapun yang harusnya kita terima. Amin. Saudara katakan pada orang sebelah saudara, saya bisa terima. Hari ini saya akan menerima lagi. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Oke, haleluya saudara, adalah kehendak Tuhan untuk kita berkuasa dan memerintah seperti putranya. Karena kalau enggak, dia enggak akan firman-Nya ngomong begitu. Ya kan, dia bilang udah biasa-biasa aja lah, enggak usah macam-macam. Yang penting kamu bertahan aja di hidup ini. Biar menderita kepanasan atau kedinginan, ini dan itu, ya kan, nanti di surga. Dia enggak ngomong begitu. Malahan dia bilang, biarlah kerajaanku datang di atas bumi seperti di dalam surga. Kehendakku jadi di atas bumi seperti di dalam surga. Amin. Itu kehendak Bapa buat saudara dan saya. Kehendak dia untuk kita berkuasa dan memerintah. Kenapa dibilang yang menerima? Kenapa enggak semua anak Tuhan? Karena tidak semua anak Tuhan rela mau terima. Amin. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya masuk ke dalam bilangan yang mau terima kelimpahan. Amin. Kasih karunia dan anugerah kebenaran. Nah, hari ini saya mau jelaskan satu hal yang sangat-sangat penting karena beberapa anak Tuhan sudah mulai mendengar firman kasih karunia. Wah, happy sekali ya. Wah, ternyata kita ini sudah diampunin loh. Ternyata kita ini sudah dilayakkan loh. Wah, cuman sayangnya kemudian di tengah jalan somehow itu karena pikirnya sudah ngerti, ya kan, saking senengnya atau apa, terus berhenti, ya kan, kurang ngakuin lagi, tidak menambah pengertian. Sudah gitu ada satu salah pengertian seolah-olah gini, wah Yesus bikin semuanya, ya udah kita nggak usah bikin apa-apa. Sebentar ya. Nah, makanya Alkitab mengatakan kita perlu terus bertumbuh di dalam kasih karunia. Nggak cuma bilang tek sekali aja sudah. Saya sudah dengar, saya sudah berapa baca bukunya si A dan si B dan si C, saya udah tahu. No, dikatakan bertumbuh. Berarti bertumbuh itu perlu waktu juga, perlu terus dengar. Amin, kita nggak bisa bilang kita sudah tahu. Nanti jadi stagnasi, terus beberapa orang akhirnya bilang itu nggak benar pengajarannya. Ada yang bilang, mana sih? Katanya begini dan gitu. Kok gampang amat sih? Gitu loh. Akhirnya kemudian kecewa atau apa? Ya kan, bukannya datang sama Yesus. Bukannya tanya sama Yesus. Kan Tuhan kita bisa bicara. Bisa diajak ngomong. Kita bisa tanya kok. Tapi kemudian pakai pikiran sendiri. Ya kan, akhirnya ambil keputusan pindah lagi ke yang lain. Ya, karena kasih ini yang benar ya. Injil kasih karunia tuh yang benar, yang bisa benar-benar membangun kita dan menolong kita. Amin, karena kita diselamatkan dua hal, iman dan kasih karunia. Selain kasih karunia atas imannya nggak ada lagi yang lain. Akhirnya orang tersebut kena pengajaran yang aneh-aneh deh.
yang terlalu berkiblatkan pada nubuatan ini dan itu. Ya sayang saudara ya. Makanya apa-apa mulai sekarang biasakan ya selalu balik-balik ke Yesus aja. Punya hubungan pribadi sama dia. Dia nggak jauh kok. Dia di mana aja saudara berada, dia selalu sama saudara. Dan dia sama saudara tuh bukan dia kepo. Bukan dia mau ikut campur urusan saudara. Ya, karena saudara milik dia. Dia yang pelihara saudara. Amin. Saudara sudah dibeli oleh darahnya. Dia sudah tebus saudara dengan harga yang mahal. Saudara milik dia. Amin. Haleluya. Dan dia lebih saudara mau mengalami yang terbaik daripada saudara sendiri. Amin saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Jadi kesalahpahaman itu begitu, yaitu apa? Wah, semuanya Yesus, ya udah kita santai-santai aja deh. Kan semuanya Yesus sudah lakukan. Nah, itu adalah satu salah mengerti. Ya, karena kan kita dibenarkan karena iman. Iman itu berarti harus terus mendengar, terus disuruh bertumbuh dalam kasih karunia. Kita perlu terima kelimpahan kasih karunia dan hikmat. Nah, oke. Nah, sekarang begini Saudara. Untuk kita, ya kan, menerima warisan kita, memang sama sekali kita nggak bikin apa-apa. Oke, sebelum kita lahir, Yesus sudah selesaikan semuanya buat kita. Dia sudah menjadi dosa buat kita. Dia sudah masuk ke neraka menggantikan kita loh. 3 hari dia di perut bumi, ya toh, merasakan ganjaran dosa kita. Dia sudah jadi dosa, dia sudah ditinggalkan Allah karena waktu itu Allah harus memalingkan mukanya sebagai hakim. Karena saat itu Yesus sudah menjadi dosa. Kemudian setelah itu juga kebenarannya dia, karena dia menggenapi hukum Taurat buat saudara dan saya dengan sempurna. Kebenarannya dia, kelayakannya dia, itu dia berikan kepada kita sebagai anugerah pemberian. Itu sama sekali bukan berdasarkan jasa kita loh. Jadi dalam hal ini saudara dan saya harus sadar untuk kita menerima warisan kita itu hanya dengan iman. Itu semuanya seumur hidup saudara. Saudara perlu apa? Saya perlu apa? Kerinduan hati saudara dan saya, panggilan kita, pekerjaan baik, talenta, jalan keluar. Kalau kita udah salah, kita salah melangkah, restorasi, ya kan? Kesembuhan karena ada musuh. Kadang dia serang ini dan itu. Kita perlu banyak macam roh jiwa tubuh. Semuanya sudah di cover sama dia. Allah itu dia orang tua kita, dia bapak kita. Ya kan? Jadi kalau orang tua itu, apalagi kalau orang tuanya misalnya seorang raja, ya kan? Wow, kalau dia punya anak kan semuanya sudah tercover. Ya kan? Secara jasmani ya. Secara yang lain-lain dia berusaha sebaik-baiknya. Anak itu seumur hidup kan, kalau seorang raja kan biasanya normalnya kan gak akan kekurangan kan. Pakaiannya, kerjaannya biasanya semua itu ada gitu loh. Ya kan dia seorang raja, ya toh. Tapi bapak kita lebih dari itu. Kalau orang tua jasmani kita sebaik-baiknya, biarpun udah kira kusir paling kaya di dunia, ya kan terbatas. Tapi Allah Bapa kita, dia sudah menyediakan semuanya untuk kita mengalami keutuhannya, menerima keutuhannya dia, roh, jiwa, tubuh kita. Amin. Nah, nomor 1 yang sudah tuntas adalah roh kita, keselamatan. Ya toh? Nah, jiwa kita, pikiran kita, kehendak, emosi masih perlu diperbarui. Tubuh kita masih belum. Ya kan, tubuh kita masih harus menerus bergantung dari kebenaran kita, dari roh kita, dari kuasanya, dari firman-Nya untuk kita terus bisa maksimal ya. Kita bisa terus berfungsi dengan maksimal. Amin, Saudara. Nah, untuk itu semua penyediaan dia, dengar baik-baik, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelayakan kita, tidak ada hubungannya dengan jerih payah kita sama sekali. Sama sekali, karena sebelum saudara dan saya lahir itu dia sudah selesaikan. Amin, waktu dia bilang sudah selesai, Yesus sudah diserahkan bagi pelanggaran kita, dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita, seumur hidup kita, bahkan sepanjang kekekalan kita sudah di cover. Oke? Nah, untuk itu semua sama sekali bukan pekerjaan manusia. Jangan ada orang memegahkan diri. Itu ada di Efesus 2. Ya, kalau saudara baca dari ayat 4 sampai 8, saya sarankan saudara sering baca Efesus 2 ayat 4 sampai 10 deh. Ulang-ulang itu. Bagaimana kita sudah dihidupkan dia kembali, ya kan? Sudah didudukan di sebelah kanan Allah di surga bersama Yesus. Jauh lebih tinggi dari kekuasaan nama, ya kan?
Kemudian kiraku saudara, dan oleh kasih karunia melalui iman kita diselamatkan. Terus Allah mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, ya kan, di dalam kebaikannya terhadap kita. Ya kan, seseorang bisa aja orang itu sangat berkuasa, kaya raya, tapi belum tentu dia mau ke kita baik, betul kan? Belum tentu dia mau bantu kita. Tapi kalau Alkitab mengatakan Allah mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam kebaikannya, in His kindness, ya kan, terhadap saudara dan saya. Kehendak Dia, amin. Dia mau kita percaya dan kita terima, bukan minta ya, terima. Amin, saudara. Karena Dia nggak pernah berhenti memberi. Ya kan, Dia sumber hidup. Matahari, Alkitab mengatakan, the Lord God is a sun and shield. Saya suka sekali ayat itu. The Lord give grace and glory. Allah kita tuh matahari dan perisai. Haleluya. Dia memberi kasih karunia dan kemuliaan. Dan Dia tidak menahan kebaikan bagi orang yang tidak bercela lakunya. Wah, Ibu Monica, saya mana mungkin kelakuan saya. Nah, bahasa Indonesia bilang gitu. Kalau bahasa Inggrisnya, that walk uprightly, yang berjalan dengan upright, yang benar, ya kan? Nah, saudara dan saya, kita dibenarkan karena iman. Itu bicara mengenai saudara dan saya, ya kan? Yaitu kita sudah dilayakan, dan waktu kita mengaktifkan, kita percaya, ya kan? Itu kebaikannya nggak bisa lagi dihalang-halangin sama iblis. Kenapa kadang-kadang kebaikannya masih bisa dihalangin? Bukan Tuhan yang menghalangi. Karena Dia tidak menahan kebaikan bagi orang yang berjalan tidak bercela. Nah, kita sebagai orang benar, kita harus berjalan sebagai orang benar. Jangan bersikap seperti bukan orang benar. Jangan berbicara seperti orang yang belum ditebus. Ya kan? Terus nanti jadi bingung. Kenapa Tuhan? Kok belum ya? Kok udah lama? Karena bukan Tuhan yang tahan. Dia tidak menahan kebaikan itu dari kita. Tapi kita harus rela berjalan sebagai orang benar. Bersikap, berbicara, berpikir lebih lagi sebagai orang benar. Karena kalau enggak, seringkali perkataan kita sendiri, kepercayaan kita yang keliru, yang menahan kebaikannya untuk dinyatakan. Haleluya. Amin. Tapi puji Tuhan, kita bisa lebih meningkat ya. Kita bisa, haleluya. Ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Daripada bersungut-sungut, kenapa Tuhan? Kok lama sih? Gak ada gunanya. Mendingan mengucap syukur. Haleluya. Dan dengar dengan baik-baik. Haleluya. Thank you Jesus. Ada sukacita, saudara. Sebentar ya, saudara. Sukacita Tuhan kekuatan kita. Ya. Nah, satu hal ini, jadi kita tahu ya, karya keselamatan adalah satu karya yang sudah tuntas. Ya kan? Dan itu bukan karena jeripaya orang, tidak ada seorang yang bisa memegahkan diri. Saya bacain lagi deh ayatnya supaya saudara mantap ya. Jangan bilang, itu Ibu Monica bilang. Kadang-kadang orang ngomong gitu. Saya bilang, bukan saya loh ya yang nulis Alkitab. Ini bukan ajaran saya. Saya bilang, ini ayatnya. Ya, saya bacain deh ya. Supaya saudara lebih mantap ya. Kiraku syatara bakasyara disyara. Ya radaku syara. Haleluya, thank you Jesus ya. Saya langsung bacakan dari ayat 4. Karena ayat 1 bicara sebelum kita lahir baru ya. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ini memberikan tempat ini nggak tepat. Kalau bahasa Inggrisnya tuh He seated us. Dia mendudukkan kita. Ya, jadi bukan di surga di pojok mana. Kita didudukkan bersama Kristus. Ya kan? Haleluya. Supaya pada masa yang akan datang, yaitu sekarang dan nanti. Nah, sekarang dan nanti waktu Yesus datang lagi ya. Sekarang juga ya. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Haleluya. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Wow. Luar biasa, saudara. Masa itu sudah datang. Ya kan, ini ditulis 2000 tahun yang lalu kan. Tapi masa itu sudah datang. Kenapa? Sebab Yesus sudah bangkit. Ya kan, Ia menunjukkan
kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Apa itu Ibu Monica? Yaitu hal-hal yang kita secara manusia mungkin gak akan pernah mampu, saudara. Ya kan, hal-hal yang jauh lebih daripada kita pikirkan dan doakan. Kerinduan hati, wah yang seperti angan-angan yang gak mungkin, tapi ada di firman-Nya. Nah itu dia mau menunjukkan itu kekayaan kasih karunia-Nya. Sama seperti Ruth, ya dia mengalami, dia dipertemukan dengan Boas. Terus garis keturunannya yang tadinya dia orang najis, ya kan, dihina, ya kan, dianggap remeh, ya kan, gak ada chance. Tapi haleluya, Tuhan, dia seorang janda yang gak punya anak, ya kan. Udah bagus kalau dia mau menikah sama dia, tapi dia menerima yang jauh lebih berlimpah daripada yang dia pikirkan dan doakan. Amin. Bukan hanya dia dipertemukan dengan seorang pria yang punya kedudukan, terus yang kaya raya, yang terpandang, tapi juga terutama garis keturunan dia. Jadi garis keturunannya Yesus. Wow. Nama Ruth jadi satu nama yang memberi inspirasi kepada banyak orang. Haleluya. Itu luar biasa. Nah itulah salah satu kekayaan kasih karunia-Nya. Sama juga dengan Yusuf dan saudara-saudaranya Yusuf yang harusnya dihukum. Malahan ya kan waktu kelaparan, kamu tinggal di Goshen dekat-dekat sama aku supaya kamu keluargamu tidak kekurangan. Terus yang terbaik di Mesir adalah milikmu. Silahkan pilih. Wow. Itu namanya kasih karunia. Manusia tidak mampu berikan itu kalau bukan karena Tuhan. Ya, saat kita lebih mengerti hatinya Tuhan, kita menjadi orang yang bisa memberi kasih karunia kepada orang lain. Kita bisa berbuat baik walaupun orang itu mungkin kurang baik sama kita atau kurang berterima kasih. Tapi kita tetap bisa berbuat baik. Amin, karena kita mau berbuat baik. Karena dia sudah baik dulu sama kita. Makanya kita mau, ya, tanpa pamrih, tanpa ngungkit-ngungkit, tanpa ditagih-tagih. Amin, saudara. Wow. Dia mau menunjukkan kasih karunia-Nya, kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Udah disebut kekayaan, dibilang berlimpah-limpah lagi. Sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya kan? Dalam kebaikan-Nya. Ya kan? Bukan dengan marah-marah Tuhan kasih ke kita. Amin. Dengan bersungut-sungut gak pernah Tuhan kasih ke kita. Haleluya. Tapi dalam kebaikan-Nya. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Sebab karena kasih karunia kamu oleh iman, kamu dilindungin, kamu dipulihkan. Kami sudah diberkati dengan segala berkat. Kamu ditingkatkan, kamu dipulihkan. Amin. Haleluya. Oleh iman. Haleluya. Itu bukan hasil usahamu, hasil pekerjaanmu. Ya kan? Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah ini dia. Kenapa dibilang ini? Karena kadang-kadang ada orang yang memegahkan diri. Iya, ini semua karena dengkulku lihat. Aku berdoa terus makanya. Waduh. Ya biar kita berdoa. Tapi kalau bukan Yesus yang menanggung semua dosa kita, juga doa kita gak akan kemana-mana. Makanya gak perlu memegahkan diri ya. Puji Tuhan kalau Tuhan pakai kita doa, silahkan berdoa terus. Tapi ingatlah, itu kasih karunia untuk kita bisa berdoa. Menabur juga gitu. Ya kadang ada orang yang memegahkan diri. Wah kalau saya memberi ini gereja ini, perpuluhan saya semua sudah beres. Wah saya bilang, gereja tidak ditopang oleh uang. Itu ngomong itu aja udah salah orang itu, udah salah kaprah. Ya mau memegahkan diri. Menabur itu kasih karunia. Memberi perpuluhan itu juga bagian dari kasih karunia. Kita gak bisa megahkan diri karena dia yang kasih kita kuasa memperoleh kekayaan. Dia kasih kita kekuatan, hikmat, kemampuan. Kita cuma terima aja kok. Apa yang kita mau megahkan kalau kita bisa balikin lagi kepada dia. Ya kan, sebagai bukti terima kasih kita. Bukti iman ya, bukan nyogok Tuhan, bukti iman. Ya kan, terima ungkapan iman kita, ungkapan terima kasih kita. Ya kan, kita gak usah memegahkan diri. Amin, sudah berapapun kita beri seperti Daud. Bapak dia bilang, Tuhan semua itu kan daripada Engkau. Amin, makanya walaupun Daud hidup di bawah perjanjian lama, ada sikap-sikap Daud seperti orang yang dia mengerti kasih karunia, tapi nggak sepenuhnya. Amin, karena waktu itu dia masih hidup di bawah hukum Taurat ya. Jadi Daud menyadari itu semua dari Engkau Tuhan. Makanya aku balikan kepada Engkau. Beberapa orang kadang-kadang lupa. Aku
aku yang udah susah payah. Mulutnya nggak ngomong, hatinya yang ngomong, Alkitab bilang. Nah enggak, itu bukan saudara dan saya ya. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, Abraham juga gitu sifatnya ya. Dia bilang, aku sudah naikkan tanganku karena aku nggak akan ngambil sembarangan, terima berkat orang sembarangan, ya kan, untuk supaya bilang nanti kamu yang bikin aku kaya. Wah, dia bilang no. Amin, saudara. Haleluya. Abraham tahu kasih karunia. Ya, saudara dan saya mempunyai jenis iman yang sama dengan Abraham. Amin. Jadi jangan ada orang membanggakan diri. Termasuk pelayanan kita, doa kita, pemberian kita. Kita nggak usah megahkan diri. Amin, saudara. Haleluya. Jadi di sini, haleluya, thank you Jesus. Nah, kita kan tahu bahwa kasih karunia, ya oke, itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah, bukan pekerjaan kita, ya kan, penyediaannya Tuhan loh ya. Tapi untuk kita mau menerima terus, ya kan, kalau kita dikasih warisan, itu kan harus diurus, saudara. Inilah beberapa orang yang mulai dengar kasih karunia tidak mengerti, pikirnya wah nggak bisa terlalu rajin gini gitu, itu mah sepertinya mau pakai usaha sendiri. Loh, enggak, justru nanti saudara lihat dari ayat-ayat ini bahwa kalau kita mengerti, kita lebih dibukakan, kita akan menjadi orang-orang yang giat. Kita nggak akan jadi orang yang pasif, selalu nunggu-nunggu Tuhan mulu, ya kan? Ku nggak kasih respon, ya nggak perlu kasih respon, karena itu kan semua Tuhan Yesus. Memang benar semua Tuhan Yesus yang cover. Dia yang udah sampai berpeluh darah, dia yang sudah menerima ganjaran, dia yang sudah hidup benar-benar taat 33,5 tahun loh, supaya memenuhi syarat, supaya diberkati dalam segala hal. Karena hukum Taurat itu nggak boleh salah, satu juga nggak boleh, sedikit pula nggak boleh. Karena satu salah semuanya batal, itu hukum Taurat. Dan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat buat kita. Itu di Roma 10 ayat 4. Jesus Christ is the end for the law. Ya kan? Christ is the end for the law. Ya kan? That righteousness might be received. Ya kan? Bagi orang yang to those who believe. Kalau udah dibilang di end, ya sudah di end. Dia melakukannya buat kita. Nah kadang-kadang ada orang yang salah mengajar, maksudnya ada pengajaran yang keliru, bilang iya Yesus begitu, kamu juga harus begitu. Bukan begitu. Ya, ada hal-hal yang Yesus jadikan contoh. Seperti dia mengutip ayat sama iblis. Nah dia tuh kasih contoh. Dia membasuh kaki murid-murid. Dia bilang, aku nih melakukan ini sebagai contoh. Nah disitu Yesus ngomong sebagai contoh. Tapi yang lain-lain, Yesus melakukannya buat saudara dan saya. Jangan coba-coba melakukan sendiri. Ingat, Yesus dibenarkan karena perbuatan dia loh ya. Nah kalau kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita loh, karena iman. Amin. Haleluya. Jadi kita harus tahu sih bedanya. Ya, kita tidak, bukan usaha kita untuk kita terima warisan ini, bukan pekerjaan kita. Sebelum lahir pun udah ada. Tapi setelah kita mulai menerima kasih karunia, kita dilahirkan kembali, langsung waktu kita lahir kembali, langsung otomatis kita terima warisan. Amin, saudara. Langsung kita lahir kembali, kita jadi ciptaan baru, kita jadi orang benar, kita sudah lahir kembali sebagai orang benar. Sama sekali gak ada hubungannya sama perbuatan kita, itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah. Ya, orang benar, jadikan orang benar itu adalah pemberiannya Allah. Kita sudah lahir demikian. Nah kita hanya perlu berjalan dengan kesadaran kita lebih lagi meningkat. Lebih lagi kita sadar kita siapa. Kita perlu berjalan sebagai orang benar. Amin. Karena haleluya, karena jiwa kita ya yang harus disinkronkan dengan hati kita. Karena jiwa kita kadang-kadang pikiran kita mau melawan. Mana mungkin. Waktu kemarin saya sempat sharing sama orang, beberapa orang mungkin karena masih kurang perbarui pikiran. Jadi kalau saya ngomong, Tuhan udah sediakan itu, kamu ngomongnya enak aja ya, gampang aja ya. Gitu. Saya bilang, memang gak susah, saya ngalamin kok, gak repot kok. Waktu saya perlu kerjaan di Jepang gak susah, padahal untuk cari kerja dan untuk ada perusahaan yang mau sponsor itu gak gampang secara dunia. Tapi saya gak rumit, cuma beli koran sekali. Membaca, itu dia kerjaan kamu. Oke, saya hubungin, ya sudah, mereka sponsor, udah dapet. Jadi kenapa orang begitu ya?
Ya kan? Yang kedua juga, ya kan? Apakah nggak ada tantangan? Oh banyak saudara, tantangannya nggak kehitung. Nggak ada orang hidup nggak ada tantangan. Tapi seperti Tuhan Yesus bilang, kuknya mudah, bebannya ringan. Percaya aja dulu begitu. Ngomong aja dulu. Percaya aja, Bapak bantu aku. Kok ini susah ya? Katanya kuknya engkau mudah, bebannya bantu aku. Amin. Haleluya. Karena nah ini kan kita sudah bukan usaha kita. Tapi setelah kita dikasih, ya kan? Sama seperti kalau orang itu di bawah rumahnya dia, mungkin di daerah itu kering sekali ya. Terus ada laser contohnya, ini cuma contoh aja. Terus kelihatan, wah di bawah rumahnya kamu tuh ada mata air loh. Oh, padahal daerah situ orang susah air, ya kan? Wah benar ya, iya ini. Wah di dalam kedalaman segini-segini nih ada air. Nah, apa yang saudara lakukan? Apakah coba? Tenang-tenang aja lah. Habis jauh di dalam, repot. Atau nanti lagi deh, saya nggak ada waktu. Ya kan? Terus ke sana kemari harus cari-cari air, harus begini dan begitu. Itu ibaratnya kita sudah dikasih warisan dalam Kristus, kita tidak prioritaskan. Kita lebih prioritaskan yang lain. Seolah-olah kita belum punya warisan. Ya kan, sedangkan Alkitab bilang kita sudah diberkati dengan segala berkat. Allah mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Itu sebabnya kita yang harus mau lebih lagi menggali firman-Nya, menggali kebenarannya. Bukan supaya Tuhan kasih, tapi karena kita sudah diberkati dengan segala berkat. Kita sudah jadi satu dengan Kristus. Amin. Nah kita langsung aja ya, kita langsung kita baca di Ibrani pasal 4. Nah saudara harus mengerti ya kan, kitab Ibrani ini sebagian ditujukan untuk orang-orang di Ibrani ya. Orang-orang Ibrani makanya dikatakan Hebrew, Ibrani. Ya kan? Jadi hati-hati, ada saat itu berbicara peringatan untuk orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang sudah bertobat dan sebagian yang masih belum mau bertobat, yang masih nggak bisa kok, gampang amat sih terima Yesus terus diselamatkan. Mereka nggak mau. Nah itu kan karena maunya yang rumit-rumit, maunya dirumitin. Ya waktu itu pernah saya ngomong sama satu orang Perancis ya berapa tahun lalu, saya bilang kok gampang banget ya, dia bilang. Nah itu kan manusia, kesombongan manusia. Udah dikasih semuanya, maunya cari yang rumit-rumit. Ya kan, padahal sudah dibikin gampang sama Tuhan ya. Nah di situ kan dikatakan haleluya. Nah saudara hati-hati ya, supaya jangan kemudian ini ditafsirkan salah seperti gini. Waduh kita nih udah percaya Yesus, tapi mulai sekarang kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti dia gak terima kita karena kita salah, keliru, hidup dan gak yang terbaik. Nah itu udah penafsirannya salah. Ini peringatan ini diberikan karena ada orang-orang yang mau balik lagi kepada Judaism, kepada hukum Taurat lagi, ya kan, kepada agama mereka, ya kan, di mana Yesus tuh dianggap bukan korban yang sempurna, seolah-olah selain Yesus masih perlu korban lain. Nah itu orang-orang itu diperingatkan untuk orang-orang seperti itu. Nah kalau saudara baca ya, saya nggak akan ngomong dari ayat itu ya. Nah tapi kita akan baca langsung karena ini yang ditujukan yang sesuai untuk kita yang sudah percaya Yesus. Nah ini mulai dari ayat 3 ya kan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah ini aneh ya, ini terjemahannya ada kekeliruan ya kan. Karena harusnya di bahasa Indonesia dikatakan ini, sebab kita yang percaya, ya, kita yang sudah percaya sama Yesus, we do enter into his rest. Kita tuh sudah masuk perhentiannya dia, bukannya akan. Kan saya sayangkan kenapa diterjemahkan akan, itu salah sekali terjemahannya. Bukan dibilang akan, we do enter itu kita benar-benar sudah masuk ke perhentian dia. Maksudnya gini, waktu saudara menerima Yesus sebagai juru selamat saudara otomatis saat itu saudara lahir baru, saudara sudah masuk ke dalam perhentian dia.
sudah berada di tanah perjanjian. Saudara sudah berada di posisi kemenangan, posisi karya Yesus yang sudah selesai. Yesus tuh pemula penyelesai, bukan satu karya yang setengah selesai. Dia yang mulai terus kita yang selesaikan. No, karena Alkitab bilang orang benar hidup oleh apa, saudara? Oh, orang benar hidup oleh iman dan jerih payah. Tidak, orang benar hidup oleh iman. Titik. Amin, saudara. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Titik. Jangan mau dikoma-komain lagi. Amin, saudara. Karya Kristus adalah karya yang sudah selesai. Itu makanya dikatakan warisan. Kalau warisan tuh orangnya yang berupaya sudah meninggal. Warisan tuh nggak bisa ditambah atau dikurangin. Itu sebabnya kita perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus? Untuk memberitakan kematian Tuhan. Kenapa? Sebab dalam kematian Dia, warisan kita adalah sah. Karena manusia lama kita sudah mati bersama Dia. Amin. Dia sudah mati, kita memberitakan kematian dia. Iblis, warisanku adalah sah. Karena kalau yang buat wasiat belum meninggal, warisannya tidak berlaku. Amin, saudara. Jadi kita harus tahu, kita yang percaya sudah masuk perhentian dia. Itu sebabnya apapun yang kita lakukan, janganlah kita melakukannya dari posisi belum selesai. Seolah-olah Yesus belum atasin buat kita, ya kan? Yesus belum menebus kita sepenuhnya, kita belum diampuni sepenuhnya. Nah, kalau sudah gitu, saudara, itu bahaya, saudara. Sangat bahaya, ya. Nanti akan merasa lelah, di tengah jalan bisa mau menyerah dan sebagainya, ya. Oke, saya akan sudahin dulu sampai di sini. Saudara dengar yang berikutnya karena saya akan lebih lagi memberikan penjelasan yang sangat penting. Karena kalau pengertian ini saudara tidak peroleh, ya kan, iblis akan berusaha menyeret saudara kembali untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya Yesus sudah selesaikan. Makanya kemudian ada orang menganggap kekristenan itu makin lama makin berat, yang harusnya enggak. Karena Yesus yang bilang, jiwamu harusnya akan ada ketenangan dan harusnya ketenangan itu semakin bertambah. Kalau kita kita sadar, kita mulai dari posisi sudah selesai dan terus tinggal di posisi itu dan bertumbuh dalam kasih karunia. Oke, saudara, silahkan saudara dengar yang selanjutnya ya. Oke.